Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya berbagi praktik baik bisa kami laksanakan kembali, dan saya berharap sekali Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan penuh semangat, karena ilmu itu bisa datang dari siapa saja, dan ini ada materi yang sangat bagus. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca, tetapi ketika ada seseorang yang menyampaikan mungkin akan lebih menarik lagi. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melampirkan begitu banyak jasanya kepada kita sehingga kita bisa menjadi muslim, mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita nanti. Amin. Tidak pantas sekiranya saya berbanyak-banyak kata, jadi saya mohon sekali Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan fokus sampai dengan akhir acara. Dan materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Rianansi. Silakan Ibu Rianansi, kami persilakan waktunya. Dan saya mohon nanti Bapak Ibu ada yang sekiranya bisa bertanya, silakan ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tamina dan juga Bu Rati. Langsung saja, sepertinya masih pada capek karena habis dari kelas ya. Keliling kota. Nah, ini dulunya adalah sebuah kota di Jawa Timur, di kota Surabaya. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Nah, kita akan berwisata berkeliling di imajinasi kita dulu. Keliling kota Surabaya. Jika saat ini saya berada di Surabaya, maka 1 jam lagi, dulunya adalah 1 jam lagi, saya berada di kota mana? Silakan. Bu Linda, mau kemana Bu Linda? Desa? Malang? Salah. Oke. Bu di mana? Di rumah. Di rumah. Oke, salah. Kan satu jam dari Pak Budi? Pak Yuli? Di hati 1 jam lagi punya. Sedang isi hati saya. Ya. Pak Yuli, di mana? Di kota mana Pak Yuli? Ya. Klunya 1 jam lagi saya akan di mana? Di kota mana? Solo. Oh, betul, bisa. Lagi? Boleh. Lanjut. Sampang. Madura. Oke. Ya, Gogo gimana? Oke, Sidoarjo. Mojokerto tidak, salah. Semarang. Oke, lanjut. Tiga, oke. Oh, ternyata pikiran kita langsung berimajinasi ya. Mana lagi? Mana? Mana? Salah boleh kata kecil ya. Sudah tahu cluenya kan? Oke. Silakan mungkin bisa menjelaskan Gogo. 1 jam. Ya, berarti oke, betul. Tepuk tangan buat kita semua. Dan kita kembali ke materi ya, yaitu tentang gizi remaja SMP ya. Nah, gizi remaja. Pentingnya asupan gizi optimal dalam fase daur hidup. Nah, untuk daur hidup kita berawal dari janin, bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Nah, kebutuhan gizi ini sudah dibutuhkan sejak berada dalam janin. Misal kita bisa mengusahakan untuk ibu-ibu yang akan promil mungkin, nah itu bisa dari sebelum hamil bisa disiapkan, misalnya dengan mengkonsumsi apa yang kemarin sempat
Asam pol. Iya, asam polar. Asam polar ya, bukan asam polar. Untuk ibu-ibu yang hamil nanti bisa bisa disediakan atau bisa menyiapkan diri dengan mengkonsumsi asam folat. Misalnya itu terdapat dari susu bisa, kemudian dari suplemen vitamin juga bisa. Nah selanjutnya ketika janin, maka ibu-ibu hamil sudah mengkonsumsi berbagai makanan-makanan yang mengandung banyak gizi, kemudian vitamin, dan itu bisa diperoleh dari berbagai makanan, buah-buahan dan juga sayuran. Nanti masuk ke fase bayi juga usia di bawah 6 bulan nanti khusus untuk ASI. Kemudian selanjutnya nanti juga ada MPASI. Nah, balita, remaja, dewasa dan juga lansia. Kebutuhan remaja saat ini menurut penelitian sangat dipengaruhi untuk saat ini bahwa penelitian itu mengungkapkan untuk remaja yang mereka konsumsi yang paling tinggi adalah, kita bisa lihat banyak yang dijual di luaran gula, makanan mengandung banyak gula, terlalu manis, kemudian terlalu tinggi garam ya. Nah itu nanti efek jangka panjangnya akan berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan yang banyak dijual misalnya desa ya, dengan kadar gula yang begitu tinggi, apalagi boba ya, tidak ada susunya, gulanya, kemudian ada tambahan pemanis yang lain gitu. Kemudian untuk kadar garam yang terlalu tinggi mungkin bisa dilihat apa kira-kira? Ya, jajanan yang di pinggir jalan sudah banyak juga yang banyak mengandung garam seperti apa ya? Sebelah mungkin terlalu banyak garamnya, kemudian cemilan-cemilan juga mie biasanya ya, dan itu juga terlalu banyak banget garamnya. Ya. Oke. Nah selain itu, selain dari makanan, di sisi lain remaja kita saat ini memiliki minim gerak, ya kan? Yang terlalu aktif mereka hanya jempolnya, hanya tangannya, ya. Sambil duduk rebahan di rumah, terus main handphone tanpa memikirkan kapan sih. Sedangkan untuk jam olahraga sendiri di sekolahan itu hanya 1 minggu dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu hanya 1 kali pertemuan dalam bentuk olahraga. Nah itu memiliki dampak yang sangat panjang nanti. Yang pertama adalah obesitas, kemudian tekanan darah tinggi, dan juga banyak sekali penyakit yang akan mengenainya. Nah ini tadi pagi saya survei ke beberapa anak. Ini saya tadi pagi tanya ke anak ke Hidayat, saya tanya, Hidayat tahu nggak penting banget nggak sih menurut kamu gizi itu? Kan? Pertama tentang gizi itu penting nggak sih? Kemudian untuk apa sih remaja itu membutuhkan gizi? Gitu kan? Nah, tadi jawaban dari beberapa anak yang saya survei, alhamdulillah mereka berpendapat bahwa gizi itu sangat penting. Yang pertama karena masa remaja itu sedang belajar, sedang banyak mereka misalnya selain dari pelajaran pulang sekolah masih mengikuti ekstrakurikuler. Nah di situ selain belajar yang sudah banyak sekali menguras energi, masih dilanjutkan lagi dengan aktivitas ekskul yang lain, sehingga mereka benar-benar membutuhkan banyak asupan gizi makanan seimbang. Ini juga mohon maaf ya untuk videonya tidak bisa diputar. Nah sekarang ketika kita masuk ke kelas, kita akan menjelaskan ke anak-anak selain kalian tahu nggak sih untuk makanan apa saja sih yang kalian butuhkan, seperti itu kan. Ketika fase dari hidup tadi dari masa janin, kemudian bayi, kemudian balita, remaja, kemudian menginjak dewasa dan juga lanjut usia, berbagai jenis makanan apa saja yang kalian butuhkan. Nah di sini nanti kita bisa mengedukasi anak-anak kita melalui sebuah permainan. Nah, di sini nanti kita akan mencoba bermain, yaitu bermain peran. Saya akan membagi kelas, membagi 2 kelompok menjadi 1 peran dan juga topi. Nah, di sini saya minta tolong nanti yang jadi kopi
dari Getisan. Bapak pernah? Oh ya, benar. Jadi Belinda Oki itu Belinda Master Chef. dia remaja. Terus mungkin nggak tahu juga. Boleh lanjut usia. Mungkin bisa berdiri di sebelah sini. Atau ya. Ini nanti yang kokinya. Kokinya ada Bunani, ada Buku kokinya. Andes. Kemudian apa lagi ya? Mana mungkin ikan ya Bu Alif dan juga Bu Eda. Oke. Aku dapat ayam. Silakan diangkat ke kelas ya. Seharusnya kalau bisa di kelas nanti anak-anak ke depan semuanya. Silakan nanti ketika anak-anak memberikan instruksi. Oke, sekarang sudah ada dua kelompok peran dan juga kelompok koki atau chef. Nah, nanti kelompok tugasnya adalah kelompok chef atau koki. Silakan menyesuaikan jenis makanan apa yang akan dibutuhkan oleh para pemeran. Bisa dimengerti instruksinya? Baik, silakan. Nanti yang mau megang ayam goreng langsung ke siapa? Ke remaja. Oke, silakan. Saya hitung 1 sampai 10. 1. Pindah ke pasangannya. 10. Sudah selesai time out. Jadi nanti anak-anak sudah sesuai dengan pasangannya. Kamu sini aja nggak apa-apa. Sudah. Nanti kemudian Orang remaja itu mereka akan berdiskusi apakah sudah betul sesuai dengan kebutuhan makanan yang mereka butuhkan. Misalnya Bu Endang dengan Bu Tisa. Nah, Bu Tisa tadi dapat apa ya? Bayi ya di bawah 6 bulan. Harus hanya ASI eksklusif. Sudah sesuai. Kemudian Bu Nani. Bagusnya ke sini. Anak-anak. Buah bagus. Kemudian sayur sama oatmeal. Oke, nanti oatmeal kira-kira cocok nggak ya buat anak-anak? Nah, kemudian Bu Iga sama Bu Ades. Nah, untuk orang yang lanjut usia, oke, bisa masuk. Ya, tadi harusnya oatmeal ke itu ya, ke lanjut usia. Oke, Bu bilang udah, sip. Oke, udah, terus. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan Bu Lani, terima kasih. Ini buat muridnya. Ya, boleh. Gambarnya rumah. Oke, dan setelah itu, Galin atau oleh-oleh. setelah itu nanti kita bisa menjelaskan ke anak-anak kita tentang kandungan apa saja yang ada di dalam makanan tadi. Kemudian kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari tahapan anak-anak, kemudian dari balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lanjut usia. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Ini ada berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan asupan gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang beragam. Kemudian porsi sesuai dengan kebutuhan. Terus, aku pintar karena sarapan. Nanti kita bisa diskusi ke anak-anak. Kemudian tablet darah ini sudah ya UKS ya. Sudah kerjasama gitu. Sudah sebagai ikhtiar kita ya untuk membantu anak-anak agar mereka terhindar dari anemia. Ini sudah saya coba di kelas saya, karena ketika pagi saya presensi di kelas itu saya menanyakan gurunya adalah siapa yang sarapan dan siapa yang tidak sarapan. Ternyata survei satu kelas dari 31 yang sarapan itu hanya 15 anak, selebihnya tidak sarapan. Makanya ketika jam olahraga, 1 jam pertama itu saya wajibkan untuk bawa makanan. Ternyata antusias banget mereka dan juga dapat respon yang positif dari orang tuanya. Ada yang japri,
Ibu alhamdulillah anak saya jadi sarapan, jadi makan di sekolahan. Ya tadinya di rumah gak pernah mau sarapan. Juga beberapa kasus pernah saya temuin ketika anak-anak itu olahraga di jam yang lain, itu ada yang masuk angin. Saya tanya kenapa, ternyata tidak sarapan. Ketika pelajaran juga sama, keringat dingin, pucat. Kemarin di kelasnya saya sama Mbak Yoga, ada anak yang keringat dingin, pucat, ternyata juga sama, tidak sarapan. Ternyata penting sekali sarapan itu untuk membantu mereka energinya untuk berpikir. Ini. Baik, itu dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, menarik sekali ya ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan ibu bapak, barangkali ada yang mau bertanya. Monggo Pak. Iya, biar nanti masuk. Gimana dia tidak memotivasi anak agar salah. Terus betul, kemudian tadi mensurvei anak-anak, memang anak-anak ini belum terbiasa sarapan pagi. Saya pun pernah juga menyampaikan itu. Yuk kita budayakan dengan slogan. Ini slogan saya ke anak nanti. Sarapan pagi modal utama untuk berprestasi. Kenapa? Karena dengan sarapan pagi kamu bisa konsentrasi untuk meraih pemahaman nanti agar kamu bisa berprestasi untuk masa depan nanti yang mimpi bersama si doi. Anak-anak, kalau di kelas saya tanya itu sudah sarapan pagi modal utama untuk konsentrasi walaupun pakai sambal nasi. Nah ini sampai memotivasi. Itu aja dulu. Silakan Bu ya. Terima kasih Bapak. Saya mencoba menjawab. Yang pertama, strategi atau kiat yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kemarin saya coba itu, pertama memang perlu edukasi ya ke anak-anak. Yang pertama itu selain edukasi kita memberikan contoh kasus. Jadi sebelum kenapa saya gemes ya, ayo makan dulu nih. Itu ternyata waktu jam pelajaran saya keluarnya itu mendapati anak yang olahraga di lapangan itu sudah masuk angin keringat dingin gitu kan. Akhirnya saya tanya kenapa gitu kan. Saya ajak ke kantin dulu, terus makan di sana. Terus saya di kelas tadi kan ada kotaknya 3 kan. Nah di situ saya sambil kerokin dia. Nah, terus saya tanya tadi sarapan enggak gitu kan. Ternyata enggak. Selain itu kemudian di kelas saya juga saya menemui kejadian yang sama. Dia masuk angin keringat dingin. Akhirnya saya tanya juga sarapan atau enggak gitu kan. Ternyata enggak juga. Nah dari situ saya mencoba untuk selain dari edukasi ke anak, saya menerapkan ini loh pentingnya sarapan buat kita. Nah selain itu langkah kedua saya japri ke grup orang tua Bapak. Nah di situ saya menyampaikan kenyataan di lapangan itu ketika anak-anak sedang pelajaran ada yang masuk angin, ada yang keringat dingin. Akhirnya kesepakatan, ayo Bu kita coba untuk anak-anak itu wajib membawa bekal ya nanti hari Kamis pas jam pelajaran olahraga 1 jam di awal kita makan bersama. Nah, itu. Saya membuat gerakan Kamis sarapan bersama 7C. Nah itu alhamdulillah dari situ anak-anaknya semangat, kemudian orang tua juga memberikan respon yang positif. Terima kasih Bapak. Kemudian tadi untuk slogannya bagus banget ya. Nanti kita juga bisa coba ya berarti ya membuat slogan yang diakhiri dengan huruf I ya seperti Pak Iye tadi. Terima kasih Pak. Silakan Ibu, Bapak, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ini materinya bagus sekali. Terima kasih waktunya. Saya bukan menanggapi, tetapi mungkin ini respon dari saya. Jadi untuk memang di anak-anak kita yang kelas 9 aja banyak yang tidak sarapan. Begitu nyampe sekolah ribut sarapan. Sarapannya pun apa sebelah. Jadi memang untuk ini perlu kesadaran dari orang tua. Ya kita harus kerjasama dengan orang tua. Kalaupun kita mau mengadakan
setiap pagi ada jam untuk sarapan bersama, ya kita harus bicarakan dulu dengan bapak kepala sekolah dan komite tentunya. Mungkin kalau komite mungkin, tapi tentunya dari kepala sekolah juga kita harus minta izin supaya kita bisa mengadakan acara makan atau sarapan bersama, ada waktu. Tetapi dengan konsekuensi ya nanti kita jam pulangnya juga mundur. Tuh. Karena memang di kita, terutama orang yang jauh-jauh itu kebanyakan tidak sarapan. Mungkin yang diceritakan Bu Ria itu saya juga tidak heran, karena memang kenyang kelas 9 aja banyak sekali yang tidak sarapan. Kamu dari mana? Sarapan dulu Bu. Kenapa baru sarapan sekarang? Karena Bu tidak sempat. Begitu sarapannya sebelah. Ya, sausnya minta ampun, sambalnya minta ampun. Dari mana mau sehat? Memang kita perlu edukasi, tidak hanya ke anaknya, tetapi ke orang tuanya juga perlu edukasi. Jadi harus ada kerjasama dengan pihak puskesmas saja. Wilayah kita di mana saja, minta edukasi dari puskesmasnya di wilayah binaannya itu. Ya, itu dari saya. Tambahannya di pihak Bandung juga bisa jadi menyediakan kayak Nasi kuning, nasi goreng. tidak sarapan di rumah biar tidak ada yang Berarti warung gitu ya? Warungnya menyediakan nasi bungkus murah itu. Yang 2.000 apa 3.000 ya? kalau anak jajan tetap pagi hari jangan dilayani. Jadi seperti temuan kemarin pas sekolah sehat, yang pertama itu apa? Power App. Itu sudah peringatan keras kan dari karena memang Power App itu mengandung soda, ya kita tahu sendiri soda itu fungsinya untuk apa. Peringatan keras, soda tidak boleh, ale-ale tidak boleh, karena pewarnanya banyak sekali. Jadi kita bareng-bareng lah, semuanya bareng-bareng, walaupun mungkin pelajarannya matematika berarti tidak ada hubungannya dengan makanan, ya tidak apa-apa. Pak Juli juga PKN, Bu Ali, nggak ada pelajaran makanannya di saya, ya tidak apa-apa, itu kan untuk kebaikan kita semua. Dan untuk kita sendiri, sebenarnya untuk cerminan kita, apakah kita juga sudah pola makannya sehat atau belum. Jadi itu dari saya. Materinya ada lagi nggak Bu ya? Udah cukup. Karena materi yang sudah disampaikan semua dan ternyata menarik ya Bu Pak, tadi ada gamenya juga. Dan terima kasih juga tanggapannya dari Ibu Topipah dan Pak Payo. Saya pribadi menunggu tanggapan dari ibu-ibu yang lain di kesempatan berbagi praktik baik berikutnya. Baik, dari saya terima kasih atas kehadiran dan perhatian ibu bapak semua. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.